Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Purnamasari dari kelompok 6B1. Jadi di video kali ini saya mendapatkan skenario yang ketiga, yaitu tentang DAP atau Ductus anteriosus patent. Di sini ada anak yang bernama Yus Argawinata, usia 11 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jakarta Pusat, perumahan Gatotkaca nomor 23. Datang bersama kedua orang tuanya, yaitu ke klinik fisioterapi dengan keluhan DAP tadi. Dari keterangan ayah dan ibu, saat hamil 6 minggu sampai 7 bulan, ibu sempat merasakan sakit, demam, batuk pilek, sehingga harus dirawat ke rumah sakit. Dan menurut keterangan dokter, hal ini disebabkan karena virus rubella, karena di rumah ibu dan ayah ini si anak merupakan penghobi kayak kucing atau cat lovers. Saat melahirkan, ibu bercerita melahirkan di rumah ibunya di daerah dataran tinggi atau Dieng dengan dibantu oleh perangkat bidan atau perangkat medis bidan di desa setempat. Saat itu bayi lahir dengan BB kurang lebih 1,8 kg dengan panjang badan 30 cm, lahir dengan kondisi terlilit tali pusat di sedikit menguning. Bidan mengatakan kondisi hiperbilirubin, sehingga segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, diberikan perawatan yaitu inkubator. Saat lahir juga anak tidak langsung menangis. Setelah beberapa saat menangis, tapi sangat lemah sekali. Usia anak 2 bulan, didiagnosa oleh dokter yaitu DAP. Dengan keluhan anak ini sering berhenti atau ibu melakukan simulasi atas saran dari dokter serta bidan saat posyandu. Terlihat bayi sangat mudah lelah dan sesak nafas, terkadang sampai membiru. Denyut jantungnya sangat terasa dan cepat. Ibu juga mengeluhkan saat ini anaknya belum bisa duduk sendiri, baru bisa tengkurap aja. Untuk dari pemeriksaan fisioterapi sendiri, didapatkan usia perkembangan anak ada di usia 3-4 bulan dengan denyut jantung 110 kali per menit, dengan BB 7,2 kg, tinggi badan 75 cm, lingkar kepala 37 cm. Saat anak menangis bisa sampai sesak dan membiru pada wajah. Saat kaget juga anak bisa sampai sesak, membiru. Tapi untuk kontrol kepala stabil, sema 10-15 detik lalu lemas lagi. Secara kontak visual bagus sih. Anak hipersensitif terutama saat ketemu dengan orang baru. Untuk lingkungan baru, suhu ruangan berbeda, mungkin di sini anak langsung berkeringat, terlihat panik. Dari riwayat, anak juga tidak pernah ke fisioterapi atau ke tempat lain. Saat ini anak masih mengonsumsi obat untuk pencegah kejang-kejang. Nah, untuk praktek menata laksanaan fisioterapi ini sendiri, yaitu yang pertama, yaitu pasif atau aktif exercise di anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, sebelum lanjut, saya akan mengatakan untuk tujuan fisioterapi ini sendiri, yaitu mempertahankan serta meningkatkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional penderita atau si bayi tersebut, untuk mengurangi problem pernapasan dan mengoptimalkan oksigen, serta mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Untuk program fisioterapinya yaitu 1. Penurunan fungsi paru. 2. Daya tahan tubuhnya menurun. Untuk gangguan pertumbuhan atau perkembangan, untuk penurunan endurance, penurunan mobilitas sangkar toraks, spasme otot di bagian upper trapezius, untuk mencegah komplikasi gagal jantung. Jadi untuk fisioterapi yang pertama, kita bisa melakukan aktif maupun pasif exercise di bagian anggota gerak atasnya. Baik, contoh seperti ini. Kita bisa gerakkan tangan. Baik adik, dengarkan saya terlebih dahulu. Kita angkat ke tangannya ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah. Oke, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, satunya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Oke, ke atas, ke bawah. Selanjutnya kita bisa lakukan di bagian kaki. Jadi kaki kita minta adik untuk angkat. Ini secara pasif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan pumping exercise
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita sebenarnya masih banyak lagi, yaitu ke arah kanan, ke kiri gitu ya. Untuk selanjutnya breathing exercise. Untuk breathing exercise masih sama seperti tadi. Kita bisa aja melakukan hal-hal kecil, nggak perlu hal-hal berat karena mungkin nanti bisa mengganggu pernafasannya. Nah, untuk selanjutnya untuk pernafasan kita bisa meminta adiknya untuk hirup nafas, keluarkan. Nah, berhubung ini masih kecil, jadi kita harus menginstruksikannya juga harus pintar juga. Jadi kayak tarik nafas, ya dikeluarin pelan-pelan. Nah, kita bisa menginstruksikan kepada adik kecilnya seperti itu. Selanjutnya kita secara positioning, kita perbaiki posisinya. Jadi kita dari pegang seperti ini, kita pegang secara pelan-pelan. Jadi kita bisa cara tap-tap punggungnya, atau apa ya, pumping. Bukan seperti pumping sih, kayak tangannya tuh dicungkupin kayak mangkok kayak gini. Nah, jadi kayak diketuk-ketuk kayak ini. Sebenarnya kayak mengeluarkan sputum gitu loh, tapi ini bukan teknik untuk mengeluarkan sputum, tapi kita menggunakan tunjang lain agar badannya nih lebih nyaman, karena bayi lebih suka dipegang seperti ini. Jadi tangannya dipegang kayak ini, tapi jangan sampai dia jatuh. Gantian. Atau juga kita bisa menggunakan nebulizer. Nah, nanti kalau dia masih sesak nafas nih, kan dia masih kecil, kita bisa menggunakan nebulizer atau alat yang bernama nebulizer tersebut kita pasang. Jadi biar adiknya nafasnya agak lebih plong gitu. Selanjutnya kita bisa melakukan massage. Massage-nya sama, berhubung dia masih bayi, jadi kita bisa massage secara full range. Dari dada, muka, kiri, dan kita bisa melakukan di gulung-gulung kayak gini. Jadi massage dari kepala, dada, kaki juga. Nah, seperti massage gitu. Selanjutnya untuk stimulasi improving gross motor and fine motor, kita bisa melakukan itu juga karena dia kan tadi ada keluhannya bahwasanya dia belum bisa duduk dan dia hanya bisa tengkurap saja. Nah, untuk itu kita melakukan teknik gross motor fine motor tadi, dimana kita lakukan gerakan atau perkembangan fisiknya. Anak kan belum mampu duduk sendiri, jadi kita bisa meminta anak atau kita meletakkan mainan di tempat lain, jangkauannya nggak terlalu jauh, tapi kita meminta adiknya untuk mengambil mainan tersebut. Jadi mainan di sini nih, ayo deh ambil deh. Jadi kita minta dia untuk mengambil mainan tersebut. Nah, nanti dari dia merangkak, kita bantu dia untuk setelah mendapatkan mainan ini, kita bantu dia untuk duduk. Nah, bisa juga kita minta adiknya untuk tidur, terus kita seperti ini. Ya, seperti ini. Atau kita biasakan untuk duduk, kita kuatkan punggungnya agar dia bisa duduk. Atau kita bisa menaikkan jari kita untuk membuat dia untuk mengikuti gerakan kita, terus dia duduk. Di akhirnya secara gak sadar di bayi ini nanti berusaha untuk duduk dengan sendirinya. Oke, dari sekian penjelasan saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.